gereja ini, saya merasakan ada kedamaian, ada sukacita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku putramu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo sahabat semuanya, gimana tadi penampilannya? Bagus gak? Bersama dengan saya sekarang ada Pak Made. Pak Made ini adalah jebolan Master Chef. Jadi beliau adalah seorang selebriti chef, benar ya Bapak ya? Oke, jadi di Master Chef pasti teman-teman juga udah tahu kan itu acaranya acara apa. Acara ini begitu besar dan begitu banyak orang yang mengikuti acara ini karena memang punya rating yang cukup baik ya Bapak. Nah sekarang saya mau ketika saya melihat sosok Bapak dan terbersih di pikiran saya di usia saat ini yang ya katakanlah sudah tidak muda lagi ya Pak ya, dengan kontestan yang begitu beragam. Bagaimana Bapak bisa berkompetisi Bapak? Bagaimana Bapak bisa meyakinkan diri Bapak bahwa Bapak juga memiliki kapasitas yang baik sama seperti dengan kontestan yang lainnya? Apa yang ada di pikiran Bapak pada waktu itu? Ya, terima kasih David. Saya bersyukur saya bisa berjumpa dengan David di tempat ini, khususnya Gereja Kalam Kudus, bahwa saya bisa hadir untuk menjadi berkat di tempat ini. Dan kemudian David menanyakan saya tentang bagaimana saya bisa mengikuti Master Chef Season 10, MCI 10. Itu tidak segampang apa yang orang pikirkan. Banyak muda-mudi maupun bapak-bapak, ibu-ibu kepingin ikut kontestan ini, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi karena ini semua karena kemurahan Tuhan, tiada mustahil buat Tuhan, walaupun umur seusia saya 56 tahun itu saya sudah ikut acara Master Chef Indonesia itu, saya sangat buat saya itu suatu sangat berharga karena God is so good. Tuhan luar biasa buat saya sehingga saya bisa ikut kompetitor di Master Chef Indonesia Season 10 ini dengan mengikuti, terutama fisik saya juga jadi kuat dan juga saya bisa menghibur buat orang yang hobi di kuliner maupun yang kebetulan saya otodidak, saya tidak sekolah. Mungkin yang saya kuasai adalah masakan Nusantara, Chinese food maupun masakan-masakan yang lain, tapi spesial saya adalah Nusantara. Itu yang berarti dari kecil Bapak udah senang masak ya Pak ya? Sejak saya pindah ke Jakarta, jadi saya sekolah di Jakarta, SMP, SMA Jakarta, saya tidak ngerti bahwa saya itu mau jadi chef gitu ya. Ternyata saya dulu ingin masuk polisi, kepolisian. Saya masuk angkatan, tapi saya berpikir saya tidak membatalkan untuk hal seperti itu. Ya, saya punya talenta yang Tuhan berikan, yaitu memasak. Yaitu di sana Tuhan berikan yaitu kerendahan hati untuk bisa terjun ke masakan. Yang mana di dalam kuliner itu tidak ada namanya titik, selalu koma.
dia terus belajar sehingga kita menguasai banyak masalah di dalam kuliner. Betul sekali Bapak, dan itu kenapa Bapak Made tidak hanya bisa memasak saja tetapi juga menguasai ini ya Pak ya, musik ya Pak, seperti Musik. bernyanyi yang begitu indah yang sudah teman-teman lihat tadi. Pak Made, awal mula Bapak tahu bahwa oh saya seorang chef dan ternyata passion saya itu dimasak. Itu dari mana Pak? Setelah saya berumah tangga, Mm-mm. saya dulu seorang manajer satu perusahaan buah. Jadi saya kepingin diangkat sebagai GM, saya nggak mau. Saya kepingin diangkat sebagai... Nah itu unik tuh Pak, kenapa Bapak nggak mau diangkat menjadi top di manajemen? Karena menurut saya punya insting feeling saya bahwa saya akan ajak di perusahaan itu berkembang. Kenapa? Ini toko buah sudah jalan, sudah berkembang. Saya ingin menciptakan suatu makanan. Karena tangan saya ini ada suatu yang bilang kita dagang sudah oke, perusahaan di jalan. Ada satu makanan yang kita olah bisa, misalkan contohnya dulu orang di Bali tahun 98 itu tidak ada yang mengenal jus. Sekarang booming jus. Itu saya lah salah satunya untuk bisa memboomingkan, mengenalkan namanya jus Muna, itu saya lah yang memberikan masukan-masukan untuk bisa, sehingga semua sekarang menjadi berkat. Banyak di Bali orang buka jus-jus dengan modal kecil, mereka bisa menjadi berkat buat keluarganya mereka masing-masing. Karena begitu gampang, begitu simpelnya, tidak repot, tinggal buah beli di pasar, kita olah, kita bisa jual, berdagang dan menghasilkan keuntungan. Gitu. Menarik sekali ya Pak Made. Ada pertanyaan yang begitu mendasar Bapak. Kita semua yang ada di sini pasti pernah mengalami titik terendah di dalam hidup. Saya pernah mengalaminya ketika pandemi baru saja muncul. Di kehidupan Bapak sampai dengan saat ini, boleh diceritakan Bapak apa titik terendah yang pernah Bapak rasakan di dalam hidup ini? Oke, David. Jadi saya berbagi pengalaman buat kaula muda dari bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita bangkit, kita maju, kita semangat bahwa kita jangan terlena akan permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita bangkit. Bagaimana saya di Bali, saya membuka usaha restoran, yaitu di Bali banyak makanan-makanan yang non halal, tapi saya membuka halal, yaitu apa? Kambing. Kambing saya olah sate kambing yang mana rasanya seperti daging babi. Yaitu satu kambing yang daging babi itu belum ada. Itu sehingga bule-bule seluruh dunia ya, dari Amerika, dari Eropa itu mencoba sate saya, semua pada kaget. Ini sate apa ini? Dia bilang kok empuk. Biasanya sate kambing kan itu sampai agak alot ya Pak ya. Alot, gigit. Kenapa? Ada Ya itu aromanya. karena lembut dan juga empuk. Dan saya juga bikin tongseng, sehingga pada waktu tahun 2001 ya, itu COVID mau melanda, saya masih bisa bertahan. 2002 itu semua Bali jadi stuck, diem. Tidak ada kegiatan apa-apa, semuanya pada pulang kampung, semuanya pada kembali kepada habitatnya masing-masing. Dan saya kebetulan saya tutup karena sudah tidak mencukupi untuk biaya operasionalnya. Saya tutup, dan kita yang penting di sini adalah dalam kehidupan, apapun tantangan, apapun masalah yang kita hadapi, harus kita mempunyai nama baik. Kalau nama kita sudah baik, dimanapun kita bisa hidup, dimanapun kita bisa berkenan di hadapan Tuhan maupun di hadapan teman-teman, sahabat. Pada waktu saya di Bali ada masalah COVID, saya ke Jakarta. Saya telepon teman sahabat saya, kebetulan perusahaan besi baja, ya telepon apa yang bisa saya bantu untuk tetap eksis, untuk anak saya tetap bisa kuliah. Karena perlu anak-anak kita tetap kuliah untuk biaya. Saya ke Jakarta, meninggalkan keluarga. Nanti saya bekerja, ada 1,5 tahun saya bekerja di perusahaan besi di Mangga Besar, dan saat itu saya ambil bekerja karena saya orang yang senang melayani, saya yang memberi. Sehingga pada waktu tiap hari saya ke pasar. Pasar kebetulan dekat pasar, saya belanja, masak, saya masakin karyawan segala macam. Bahkan saya berani berkorban dengan waktu, dengan tenaga. Hingga teman-teman di kantor pada mengusulkan untuk saya ada pembukaan, yaitu MasterChef Indonesia Season 10. Saya didorong untuk, dipaksa untuk bisa mengikuti. Saya bilang, saya nggak bisa ikut seperti itu karena saya lihat ruwet. Ternyata mereka tetap mendorong. Mereka yang
mengasih persyaratan, lihat di aplikasi segala macam, dan saya ikuti. Ternyata saya siapkan video, siapkan tahap-tahap. Ternyata itulah nama baik itu sangat penting. Banyak mendukung, banyak teman, banyak sahabat. Kita tidak menjadi batu sandungan, maka kita akan menjadi dimanapun kita bisa hidup, dimanapun Tuhan pelihara, dimanapun kita tidak akan kekurangan, tidak akan kesusahan. Itulah letaknya bahwa di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga hormat orang tua itu sangat penting. Jadi hormat orang tua itu yang saya dapatkan adalah panjang umur di bumi. Kata firman Tuhan, panjang umur apa? Satu, yaitu apa? Kesehatan. Kita di mana-mana ada kesehatan, ya. Kesehatan, rezeki, jodoh, keturunan, kebahagiaan. Itu hormat orang tua yang penting, kita tetap menghormat orang tua. Maka semua akan menjadikan baik. Terima kasih untuk apa yang saya alami, Nadine yang terendah. Itulah yang saya ada. Berarti di situ Bapak dalam kondisi memang harus membayar biaya sekolah anak-anak dan juga harus provide ya untuk keluarga. Pun di situ bisnis yang pasti Bapak juga punya apa dalam artian pengorbanan, perjuangan harus ditutup, itu bukan satu perkara yang mudah. Di titik terendah tersebut, apa yang Bapak rasakan, bagaimana dalam perjalanan kerohanian Bapak? Apakah Bapak merasakan pertolongan daripada Tuhan dan Tuhan menginginkan sesuatu dalam kondisi itu terjadi di hidup Bapak? Ya. Terima kasih David. Jadi bagaimana pengalaman saya selama istilahnya naik turunnya kehidupan ini, kita harus tetap setia dan takut akan Tuhan. Itu penting sekali bahwa kita tuh di mana-mana kita harus tetap menghadirat Tuhan dan bahkan belajar kita intim. Bukan sekedar agamawi, bukan sekedar rutinitas. Bahkan ada yang KTP, cuma agamanya Kristen KTP. Tadi tidak pernah mengenal bagaimana Tuhan yang sesungguhnya, bagaimana Tuhan itu ada, bagaimana Tuhan itu kita hidup bersama Dia dan Dia ada di dalam kita, kita dalam Dia, sehingga kita tuh akan menjadikan kemuliaan buat Dia saja. Jadi di mana-mana pun saya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, karena Tuhan menyertai saya. Puji Tuhan.